Gladiator penyusup langsung dilempar sejauh-jauhnya. Jika berbohong dipotong tangan kakinya untuk ketahuan. Otomatis kita suara disambung bisa bicara bahasa. Dari golongan apa ini? Golongan jin. Iya, jin pendamping. Jin pendamping beliau. Iya. Itu sakitnya karena ada. Oh. Karena medis ada. Oh. Dibuat sakit ya. Oh, dibuat sakit. Iya. Oh, sudah lama. Berarti yang mengirim itu sudah lama. Sudah. Oh, sudah. Udah ada sakit ya. Oh, berarti sudah ada sakit itu terus ditambah lagi oleh itu gaib yang datang itu atau bagaimana? Iya, seperti itu. Awal mulanya Ada kecil sedikit. Ada di dalam tubuh. Ulah dari gaib. Kok bisa dari gaib itu bagaimana? Bisa menumbuhkan daging itu? Mungkin bisa menjelaskan. Segala macam penyakit itu datangnya dari awal mulanya dari makanan. Awal mula dari makanan ya. Makanan itu ada gaibnya. Masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, selamat malam sedulur sang cangkrik dimanapun berada. Semoga selalu kesejahteraan, kebahagiaan, dan kesehatan selalu meliputi panjenengan semua dimanapun berada. Untuk kali ini kita akan optimisasi untuk menarik salah satu gaib yang mengetahui tentang kematian salah satu artis yang baru-baru kali ini meninggal, yaitu Mbok Alfa yang baru kemarin meninggal. Kita akan tarik salah satu gaibnya, mungkin yang bisa menjelaskan penyebab dari kematian beliau dari Mbok Alfa. Dan semoga kita doa untuk beliau, semoga Mbok Alfa diampuni segala dosa-dosanya dan diberikan tempat yang mulia di alam sana, dan juga yang ditinggalkan untuk suami dan anak-anaknya semoga diberikan kekuatan dan kesabaran dan diberikan kemudahan di dalam kehidupan kedepannya setelah ditinggal oleh almarhumah Mbok Alfa. Mohon doanya sedulur sang cangkrik dimanapun berada agar mediumisasi ini nanti berjalan lancar. Monggo Mas Eko dipersiapkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rasulullah, dan izin beliau sang yang bercahaya nirwana tolong diprotek badan jasmani rohani kami ya Allah, dan khususan badan mediator jasmani rohani diproteksi, dipagari dari serangan gangguan jin sulman iblis yang masuk dari semua penyusup, semua yang dari luar terlempar, semua yang di dalam terikat, semua tidak bisa bangkit yang asli yang saya tarik jika berbuang otomatis langsung diprotek, dipotong tangan kakinya otomatis ketahuan otomatis ketahuan. Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rasulullah, demi izin sang yang nur cahaya nirwana tolong ditarik salah satu gaib yang bisa menceritakan salah satu penyebab kejadian dari kematian dari salah satu artis yang belum lama ini meninggal, yang sering disebut Mbok Alfa, yang bernama Nina Carolina, yang biasa disebut Mbok Alfa. Dengan izin sang yang nur cahaya nirwana tolong ditarik ke tangan kanan saya. Allah. Masuk. Sallallahu alaihi wasallam. Allah.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Otomatis sinkron dengan badan mediator, sinkron dengan badan mediator. Otomatis jika penyusup langsung dilempar sejauh-jauhnya. Jika berbohong dipotong tangan kakinya, otomatis ketahuan. Otomatis pita suara disambung bisa bicara bahasa Indonesia, otomatis Allahu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum, selamat malam, sugeng dalu. Siapa ini? Selamat malam. Selamat malam. Dari golongan apa ini? Jin. Golongan jin. Ya, ini tadi saya menarik salah satu gaib yang mengetahui dari kematian dari Mpok Alfa, panjenengan yang hadir. Iya. Sampai tadi di mana kok bisa ketarik di sini? Saya ada hubungan mungkin dengan dari Mpok Alfa ini, dari ada. Saya ada di salah satu tempat yang jauh sekali. Terus apa hubungannya sampean dengan saya? Jin pendamping. Jin pendamping beliau? Iya. Ya ini kan kemarin meninggal itu, menurut panjenengan itu mungkin apa ada unsur dari gaib atau yang sering disebut dengan santet atau bagaimana? Monggo jenengan jelaskan. Sebenarnya saya berat untuk menceritakannya, karena itu campur aduk menjadi satu. Campur aduk menjadi satu. Iya. Maksudnya gimana, bisa dijelaskan? Itu sakitnya karena gaib ada. Oh. Karena medis ada. Oh, jadi dari gaib juga ada, dari medis juga ada. Iya. Itu maksudnya gaib itu sudah lama di situ atau emang tujuannya emang untuk menyakiti beliau? Ada yang ada di dalamnya, dan ada yang datang dari orang. Maksudnya datang dari orang gimana? Dibuat sakit dia. Oh, dibuat sakit? Iya. Sudah lama. Oh, sudah lama. Berarti ibaratnya yang mengirim itu sudah lama? Sudah. Oh, sudah? Udah keadaan sakit ya. Oh, berarti sudah ada sakit itu terus ditambah lagi oleh itu gaib yang datang itu atau bagaimana? Iya, seperti itu. Awal mulanya itu ada kecil segini. Ada di dalam tubuhnya. Itu berkembang menjadi sangat ganas sekali. Kan secara medis itu kan penyakit kanker namanya itu. Itu ada daging tumbuh. Daging tumbuh? Iya. Oh. Itu ulah dari gaib. Kok bisa dari gaib itu bagaimana? Bisa menumbuhkan daging itu? Mungkin bisa menjelaskan. Segala macam penyakit itu datangnya dari gaib. Oh. Awal mulanya dari makanan. Awal mula dari makanan ya. Makanan itu ada gaibnya. Masuk ke dalam tubuh manusia menjadi penyakit. Karena ada energi negatifnya di dalam makanan itu. Lama kelamaan menjadi penyakit. Itu energi negatif itu memang ditujukan khusus kepada beliau atau memang
awalnya itu penyakit biasa yang tidak dipikirkan. Lama kelamaan menjadi sangat akut, sangat kuat efeknya untuk tubuh, untuk ragawinya gitu. Sangat menyakitkan. Akhirnya mengetahui dan sembuh. Tapi bekasnya masih ada. Bekasnya masih ada. Ya. Jadi pernah sembuh lalu mungkin kambuh lagi gitu atau gimana? Karena dikirim seseorang itu, akhirnya kambuh lagi. Oh, jadi memanfaatkan penyakit yang sudah ada gitu mungkin ya, gaibnya itu. Ya. Karena di situ ada tempat untuk ditinggali. Dan banyak musuhnya. Banyak musuhnya. Ya, terutama orang-orang terdekatnya. Banyak yang tidak suka. Banyak yang ingin menghancurkannya. Itu kenapa kok banyak yang tidak suka? Karena secara sifat beliau itu terkenal sifat yang baik gitu kan. Ya. Jadi mudah gaul dengan orang, ceria, ya. Baik hati. Mungkin memang takdirnya harus seperti itu. Banyak serangan yang datang ke dalam diri. Tetapi selalu dilindungi oleh kekuatan yang juga sempurna. Dilindungi. Siapa itu? Leluhur-leluhurnya. Leluhur-leluhurnya. Iya. Itu Pak, sampai sekarang akhirnya meninggal itu gimana? Pada leluhurnya itu katanya melindungi, kata panjenengan. Saya kan sudah bilang itu udah campur aduk. Memang sudah takdirnya harus iya. Karena harus dipindah alam. Walaupun bukan ke alam akhirat. Mereka tinggal di bawah langit dengan leluhurnya yang mempunyai status kesatria. Iya. Kalau tidak diangkat ke hidupnya akan susah. Tapi Allah negatifnya terlanjur kuat. Ada salah satu gaib yang ingin menguasai beliau di golongan itu. Maksudnya menguasai tujuannya? Tujuannya untuk dijadikan anak buahnya seperti artis-artis yang lain itu. Dijadikan pasukan kegelapan. Para leluhurnya tidak rela untuk itu. Iya. Para leluhurnya ingin melindungi agar tidak lebih dalam lagi dalam kehancuran mungkin dipergunakan oleh pasukan hitam. Ya,
sekarang ada di Kayangan Tembak 3. Memulai tugas baru di sana. Jadi memang memang harus dipisahkan dengan jasadnya agar tidak ini terus menerus, karena menyimpan sesuatu yang tidak boleh diambil orang. Menyimpan sesuatu yang tidak boleh diambil orang, Mas. Ya, energi itu sangat kuat sekali. Bila disalahgunakan, gelap akan menghancurkan. Akan digunakan untuk menyelakai iman. Itu energi yang harus dibawa para kesatria, para leluhur raja-raja Jawa dulu. Tidak sesederhana itu kematiannya. Yang pasti sudah takdirnya seperti itu. Harus Masalah kiriman, masalah itu hanya pemanis saja. Hanya sebab ya, sebab akibat gitu. Iya, nanti akan ada lagi yang seperti itu. Dari kalangan artis itu maksudnya? Pejabat nanti. Pejabat? Ya, yang sakit terus mati. Karena energinya hampir sama. Tidak bisa ditawar lagi, harus dipisahkan dengan jasadnya. Di dunia ini banyak sekali seperti itu. Nanti kalau sudah gilirannya harus dipisahkan jasad dan tuannya. Untuk mengemban tugas selanjutnya, apalagi yang akan kau tanyakan kepada saya? Ya, itu tentang Pak Alfa itu berarti memang ya sudah takdirnya ya. Ya, sudah waktunya. Dari sisi gaibnya memang juga ada kiriman yang memanfaatkan sakit medisnya itu. Jadi kesimpulannya seperti itu ya, Mbak? Ya, punya guru. Punya guru? Ya. Maksudnya guru secara dohir atau? Spiritual, guru agama yang membimbing. Tapi itu tidak cukup untuk mengurangi dampak. Tidak bisa seperti itu. Gurunya itu manusia biasa. Tapi ahli dalam segalanya. Maksudnya ahli dalam segalanya? Syariat agama. Oh, secara syariat agama tak gitu. Secara kerohaniannya, spiritualnya tidak ada gitu. Tidak ada. Jadi tidak bisa mensinkronkan gitu atau menguatkan. Bisa menguatkan rohani. Secara rohaninya ya. Tidak bisa membentengi gelombang-gelombang serangan negatif dalam tubuh. Jadi sebenarnya badannya itu tidak sinkron dengan apa yang ada di dalamnya. Sangat tersiksa sekali, kasihan. Tapi sudah ada 2 pusaka yang keluar dari badannya. Pusaka itu kunci untuk membuka suatu gerbang dimensi kekayaan. Itu pusaka dari mana itu? Kok bisa ada di badan? Jawa tuh. Oh, emang sudah dari leluhurnya ya? Oh, itu dikasih turun-temurun sebenarnya. Berarti tanpa sepengetahuan beliau ya ternyata tidak sudah tahu. Oh ya. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu, ternyata memang sudah ada. Tidak ada yang tahu. Hanya orang-orang tertentu yang mengetahuinya.
cara energinya gitu. Cara energinya. Seperti itu, manusia itu banyak rahasianya. Kalau ada yang terpilih, itu sangat detail sekali untuk merancangnya. Merancang suatu badan manusia itu, ya, itu melebihi segalanya. Mereka bisa menciptakan sesuatu hanya dengan pikirannya, dengan visualisasinya. Kalau yang bodoh ya bodoh, tahu apa? Kalau yang pintar lebih segalanya. Tapi jangan salah dengan orang yang bodoh. Kadang bodoh mereka itu disembunyikan atas kecerdasan rohaninya. Contohnya orang yang gila. Orang gila itu belum tentu bodoh pikirannya. Tapi di situ tersembunyi berbagai macam informasi tentang dunia ini dan dunia alam gaib. Mereka hanya ditawan ruh sukmanya untuk sesaat, untuk menyembunyikan itu tadi ya, Mbak ya. Iya. Tapi ya mungkin hanya beberapa, mungkin ya, bukan semua Ya, orang gila. semua. Hanya orang-orang terpilih yang mungkin yang sekarang mungkin disebut jazab itu ya. Manusia itu unik. Kenapa Bapak unik? Manusia itu semakin pintar, semakin bodoh akhlaknya. Semakin pintar, semakin bodoh akhlaknya. Semakin pintar itu orang-orang yang diambil oleh kegelapan. Orang yang pintar itu, otaknya pintar itu, disusupi energi kegelapan. Akhirnya hanya membuat kerusakan gitu, Mbak. Mereka akan menciptakan sesuatu yang menghancurkan. Itu skenario bis assassin. Program pasukan hitam. Ya. Jadi kalau orang-orang cerdas, orang-orang pintar itu bisa menciptakan sesuatu, belum tentu itu anugerah atau mujizat. Kadang itu adalah sumber malapetaka di dunia ini. Ya. Contohnya seperti yang sekarang meninggal itu. Itu kalau dibiarkan, energi itu bisa disalahgunakan oleh kaum hitam. Bisa membahayakan seluruh galaksi ini. Karena itu tidak ada dalam cerita dunia, hanya ada di gaib saja. Seperti bangsa yang ada di galaksi-galaksi itu. Bangsa yang kecerdasannya luar biasa, yang selalu menanam kejaran pada manusia. Bangsa yang ditakdirkan untuk merajai teknologi dunia ini. Maksudnya bangsa apa itu, Mbak? Bangsa dengan otak besar. Dengan otak besar. Ya, yang tinggal di galaksi jauh sekali. Iya. Dulu tempat tinggal di tanah Jawa ini. Dulunya, Mbak? Ya. Setelah era Nuh, mereka
tinggal di luar angkasa. Mereka golongan Campuran apa? manusia dan jin. Oh, mungkin yang umum disebut alien itu, Mbak? Ya, seperti itu. Oh, iya, iya. Mereka sering datang ke bumi ini untuk berbagi berita. Ya, terus datangnya bagaimana, Pak? Secara nyata atau nyata? Tapi tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Tujuan mereka? Tujuan mereka untuk belajar. Ya, belajar pada manusia. Mereka mengawasi gerak-gerik kita, mengawasi teknologi kita, menciptakan pemikiran-pemikiran baru. Nanti ada masanya itu diberikan kepada sang juru selamat dunia ini. Oh iya, berarti mempersiapkan untuk ya salah satu zaman nanti ya, Mbak. Zaman keemasan nanti. Ya. Iya. Nanti itu dunia ini hancur, peradaban dihancurkan dulu. Tapi masih banyak manusia yang hidup. Makanya kaum yang di atas itulah yang membangunnya nanti. Kaum yang di atas itu nyata atau gaib, Mbak? Nyata. Ya. Oh. Yang dimaksud tadi? Iya. Oh iya. Mereka itu datang dan pergi. Mencari celah untuk berbaur dengan manusia. Berarti memang nyata ya, Mbak Ria? Nyata. Dulu ada di Pulau Jawa ini. Jauh kala. Kaum berekor. Kaum bersayap. Kaum berotak pintar. Tapi hancur karena keserakahan mereka. Hancur karena ketamakan mereka. Zaman purba itu, Mbak, mungkin apa? Zaman apa jauh lagi? Bumi ini hancur karena air bah. Zaman ketiga setelah Nabi Adam. Setelah Nabi Adam. Iya. Mereka digaibkan oleh Allah. Digaibkan oleh Allah karena kemajuan teknologi yang sangat luar biasa yang tidak masuk akal oleh manusia zaman sekarang. Oh iya. Karena terlalu majunya, Bang. Ya, seperti bangsa saya dulu. Dulu kami bisa menjelajah dunia ini. Setelah digaibkan, kita bisa berinteraksi dengan manusia karena ada perbedaan energi di dalam kita. Dulu setiap kita bersinggungan dengan manusia, harus ada yang hancur. Maksudnya hancur gimana? Hancur, badan kita hancur. Hancur, tidak ada sisa. Setiap bersinggungan dengan manusia, salah satunya harus hancur gitu. Iya, karena perbedaan energi. Zaman dahulu itu orangnya sakti-sakti. Mempunyai teknologi tinggi. Mempunyai kecerdasan yang tinggi.
Zaman sekarang aja manusia menjadi bodoh karena terlalu banyak memikirkan dunia. Enggak. Karena setiap era itu pemikiran manusia dikurangi. Secara Cara IQ-nya Pak ya, apa kekuatan energi otak. Energinya dikurangi. Nanti kecerdasan itu akan datang lagi setelah era ini diseleksi. Nanti ada kehancuran, tapi tidak begitu hancur. Masih ada manusia. Masih banyak manusia. Masih banyak manusia. Tapi peradaban mulai berubah. Nanti ada imigrasi besar-besaran bangsa-bangsa yang di angkasa itu masuk ke dalam tubuh manusia untuk membangun lagi peradaban bumi ini. Iya. Nanti ada era yang dimana orang itu bisa pergi hanya dengan memikirkan saja. Secepat kilat ya Mbak? Iya. Ada masanya nanti. Tapi setelah itu dihancurkan lagi. Untuk masuk fase apa Mbak? Dihancurkan lagi? Akhir zaman. Sekarang udah mulai akhir zaman. Tapi puncaknya masih jauh sekali. Tidak ada yang tahu. Akhir zaman itu hancurnya galaksi ini, tapi beda dengan galaksi yang lain. Sudah, saya begitu. Oke, terima kasih Mbak. Intinya yaitu jangan fokus dengan kematian atau diserang sana sini atau gimana. Yang pasti udah kehendak yang di atas. Kalau ada serangan itu udah menjadi nasibnya. Karena memang sudah diizinkan ya. Iya. Saya begitu. Oh iya, terima kasih Mbak matur suwun atas hadirnya. Otomatis keluar dengan mudah, semua efeknya semua, otomatis energinya juga semua dibawa, semua keluar dari badannya kelihatan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Medimisasi alhamdulillah dengan lancar, mengungkap dari kematian beliau dari almarhumah Wa Alfa. Ya intinya sedulur sang cantrik semua, jangan terlalu kita terbawa dengan pikiran atau keadaan ya. Intinya kita sebaiknya selalu berprasangka baik atas segala keadaan apapun yang ada di sekitar kita. Karena mungkin iman yang lemah atau mungkin keilmuan yang belum banyak menyimpulkan suatu keadaan menjadi semakin ruwet atau semakin susah, akhirnya menambah kesusahan apa yang dalam diri kita. Intinya kita selalu harus berusaha untuk berprasangka baik. Ya, terima kasih matur suwun sedulur sang cantrik dimanapun berada, tolong untuk selalu dibantu, didukung dari channel sang cantrik ini, di subscribe, di like dan di komen. Mungkin ada usul atau saran silahkan di komen di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah ucap dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.